Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang dipersembahkan oleh Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Didukung oleh Nutrif Benecol Advan. Sama sepertinya tidak ada penahanan. Saya minta untuk Pak Ruki jawabannya spesifiknya gimana Pak? Karena kan kalau ingin mengantisipasi isu yang simpang siur harus membutuhkan jawaban yang penuh kepastian dan jelas, clear. Ini ya, tolong memilih kalimat yang benar ya, Pak Sabir, karena ini berkaitan dengan hal yang substansi dalam hukum ya. Jangan bilang bahwa tidak ada penahanan. Tadi pertanyaan kami Pak Ruki, melalui Pak Ruki adalah apakah benar hari ini tadi itu berita mengenai penahanan Pak BW, ya kan? Jadi beda itu. Jadi hari ini tadi saya pertegas lagi juga berdasarkan informasi yang saya lihat di TV tadi, Pak Victor juga menyatakan karena kooperatif pemeriksaan hari ini Pak Bambang tidak ditahan, gitu ya. Maksudnya gini Pak Johan, ini kan komunikasi dua arah, tidak satu arah gitu. Pak Johan nonton di TV itu komunikasi satu arah, Pak Ruki dengan Pak Kapolri itu komunikasi dua arah meskipun baik saluran. Kalau saya gini, ketika komunikasi dua arah dilakukan, tentu ada pertanyaan dan ada jawaban. Pertanyaan kan, apakah benar berita penahanan Pak BW? Iya. Jawaban Pak Kapolri bagaimana? Itu tadi yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi, bahwa hari ini, iya kan sudah bahwa hari ini belum ada penahanan. Tapi tidak dibuka ya. Iya, tadi teleponnya Pak Ruki itu di apa namanya itu? Loudspeaker. Bahasa ininya. Dan kami bertiga mendengar tadi, Pak Anto, saya dan Pak Ruki, kebetulan Pak Sul belum ada tadi. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Saya kira itu jelas ya. Kalau tidak jelas nanti kita berdua saya kasih penjelasan yang lebih detail. Mas, tapi sebenarnya pimpinan sempat meminta agar BW tidak ditahan nggak sih? Tadi makanya ketika ada isu itu kami pimpinan berempat, karena yang ada berempat, sepakat untuk mau ke sana untuk meminta kalau ditahan penangguhan penahanan dengan jaminan pimpinan KPK. Is it clear? Oke. Bang Johan. Cukup ya? Entar dulu, masih ada yang selain. Belum cukup. Adi Purnomo gimana Bang? Jadi ditahan hari ini. Saya belum dapat informasi. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak mau dilakukan apa nih? Bang Johan deh, Adi Purnomo ditahan nggak Bang? Pak Johan. Ya, karena ini pada nggak ada, saya akan bicara apa ada soal apa. Silakan. Ya, Pak AP tadi memang diperiksa sebagai tersangka ya. Sampai tadi saya turun belum ada informasi soal penahanan. Ada lagi? Bang Johan. Cukup ya? Bentar, Bang. Kalau misalnya penahanan belum ada informasi, kita flashback ke belakang Bang. Pemeriksaan saksi Adi Purnomo itu layaknya walayang buat hidup mati itu nggak jelas. Maksud saya begini, ketika saksi-saksi diperiksa 1-2 orang, hanya ya kalau di nggak sampai 10 saksi yang diperiksa, apakah layak seorang tersangka ditahan sedangkan pemeriksaan saksi sampai mencukupi sampai sekitar 50-an? Seorang tersangka itu ditahan dua alasan ya. Alasan subjektif dan objektif. Apa itu alasan subjektif? Mengacu pada undang-undang subjektivitas penyidik. Ada kekhawatiran terhadap tersangka oleh penyidik melarikan diri, mengulangi perbuatan yang sama, menghilangkan barang bukti, ataupun bisa juga mempengaruhi saksi-saksi.
Nah, kalau alasan objektif adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu seseorang tersangka bisa dilakukan penahanan karena tuntutannya bisa di atas 5 tahun kalau nggak salah. Bang, pencapaian kasus ini udah berapa persen ya Bang? Kasus apa nih? Kasus HP udah nyampe 70% belum? Ini yang belum digelar lagi ya kasusnya, sehingga saya tidak bisa menyimpulkan. Bang Johan, seingat saya, pimpinan kan selalu bilang kita ekspos satu hari 2 kasus ya, 2 case. Apakah Hadi Purnomo itu masuk dalam prioritas pimpinan KPK yang sekarang komplit 5 orang ini gitu? Atau Pak HP, kasus Pak HP itu adalah bagian dari 36 perkara yang menjadi prioritas diselesaikan oleh pimpinan 3 PLT dan 2 existing. kira-kira target maksimal kapan Bang? Ya intinya, tapi penyelesaian itu bukan ini ya, ada yang salah mengerti mungkin ya. Penyelesaian itu maksudnya penyelesaian di tingkat penyidikan. Iya, karena ada yang mau diselesai di kan sidangnya aja berapa ini. Enggak, maksudnya targetnya kapan Bang? Ya, saya belum ini, tapi 36 itu adalah target untuk diselesaikan di Bisik-bisik tingkat dari penyidik penyidikan. pada saat gelar perkara? Belum. Belum ada Terakhir, diskusi. seingat saya terakhir beberapa hari lalu, karena kemarin juga ekspos itu pun bukan kasus ini. Ya, artinya kan ada beberapa kali ekspos yang sudah penyidik menyampaikan soal gambaran kasus ini kan, apa susah atau bagaimana, kayak apa gitu. Bang, pimpinan BCA ini belum diklaim. Iya. Kalau kasus HP itu sudah berapa saksi diperiksa? Enggak sampai 15 Bang. Belum sampai 15 masih yang diumumkan. Sedikit. BCA aja belum ada. Satu pun orang BCA ini belum, Bang. Kecuali kalau nggak ada jadwalnya ya. Kecuali kan tulis jadwalnya. Sudah ada saksi-saksi yang diperiksa. Ya, tapi baru sedikit Mas. Ya gini, jangan karena kamu pas itu nggak ngeliput di KPK, dia ada, kamu bilang nggak ada. Ada megang Bang. Jadwal nggak ada. Ya makanya, enggak, saya pesen aja jangan sampai kamu lupa gitu kan. Jangan sampai lupa. Jangan sampai. Ada lagi? Enggak Bang, pimpinan BCA kapan diperiksa Bang? Jangan menghilangkan yang termasuk penerima BLT ini gitu. Nggak, maksud saya gini, ketika kaitannya dengan pajak PPH, SPN itu SPN berdasarkan tahun 99 itu kan terkait dengan BCA. Ketika orang tersangka disangkakan, tentu ada pihak yang harusnya dimintai keterangan dari yang terkait dengan perkara, dalam hal ini BCA. Nah, pimpinan BCA atau orang-orang yang dulu menjabat Pak, jangan inilah pihak BCA gitu kan. Nah, pihak BCA pihak BCA kan belum tahu pihak BCA itu yang mana yang saya yakin pihak BCA pasti akan diperiksa atau bagian dari saksi karena kan kaitannya sama pihak BCA. Cuman kapannya apa sudah itu yang saya harus konfirmasi lagi penyidik. Langsung ditahan kayaknya pihak BCA ini. Nah kalau nggak ada jangan ini pertanyaannya jangan diada-adakan. Bang John, Saya kira cukup ya. pindah ke kasus lain Bang. Saya menanya soal Jero Acik nih. Jero Acik kan masuk ke di peradilan ya. Kemudian ada beberapa alasan KPK, banyak saksi yang sudah diperiksa dengan pada saat penetapan ada 2 bukan cukup berapa. Selamat petang, apa kabar Anda pemirsa? Di awal tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengenai tadi sebelumnya kita tahu Bayu sempat dikabarkan bahwa Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Wijoyanto ditahan tapi kemudian diklarifikasi dan itu tadi pernyataan secara resmi dari KPK. Ya, dan tadi juga Johan Budi menegaskan bila memang Bambang Wijoyanto harus ditahan maka pihak KPK akan mengajukan upaya penangguhan penahanan dengan sebagai jaminan adalah para pimpinan KPK itu sendiri. Dan sementara itu, Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Wijoyanto hari ini menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Ia diperiksa sebagai tersangka atas dugaan mengarahkan saksi dalam memberikan keterangan palsu pada sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 silam.
Kamis siang, Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Wijoyanto diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan Bambang kali ini merupakan kedatangan ketiga kalinya setelah 2 pemanggilan sebelumnya BW batal diperiksa. Penyidik memeriksa Bambang sebagai tersangka atas surat panggilan yang dilayangkan pada tanggal 20 April lalu. Dan saya juga bersyukur karena Pak BW sudah merespon dan beliau menginginkan kasusnya segera diselesaikan oleh Bareskrim, ya. Nah, harapan itulah yang sekarang saya tunggu supaya beliau merespon itu juga konsekuen dan konsisten. Ada ucapan beliau yang di media cetak itu yang mengatakan jangan sampai beliau ditunda-tunda, ya. Bahwa kuasa hukum sebenarnya tidak boleh terkena dalam menangani kasusnya, kuasa hukum kan nggak bisa terkena perdata dan pidana. Iya. Itu kan peraturan kapan berlakunya kan baru 2012 ya. Ini kan kejadian itu kasusnya kan 2010 ya. Kalau yang undang-undangnya kan 2003. Nomor 18, pasal 16. Oh ya, nanti kita lihat ya. Kita lihat ya. Itu termasuk yang mau akan ditanyakan, Pak. Bambang Wijoyanto disangka mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu pada sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 lalu. Tim TV One mengabarkan. Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK. Hadi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pajak pada April tahun lalu. Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo hari ini menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK Jakarta. Ini adalah untuk kali pertama Hadi Purnomo menjalani pemeriksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi April tahun lalu. Ada feedback apa enggak dari siapa kasusnya Pak? Ada ya Pak ya? Tapi kok itu bisa dinolkan itu gimana Pak? Bisa dinolkan? Ada pihak lain tadi yang terlibat tadi. Mantan Ketua BPK ini juga sempat mengajukan pra-peradilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun gugatan itu kemudian ditarik kembali. KPK menjerat Hadi dengan dugaan korupsi pajak Bank Sentral Asia pada tahun 2003, di mana saat itu Hadi Purnomo menjabat sebagai Dirjen Pajak. KPK sudah memeriksa beberapa saksi terkait kasus tersebut, termasuk diantaranya beberapa petinggi BCA. Dari Jakarta, Paulus Dodi, TV One mengabarkan. Pemirsa, beragam informasi menarik lain yang masih akan kami hadirkan sesaat lagi di Kabar Petang. Seorang pegawai SPBU di Depok, Jawa Barat yang menjadi korban pembegalan masih dirawat di Rumah Sakit Bina Husada Depok. Endang Suhendar, karyawan sebuah SPBU di Depok, Jawa Barat, yang menjadi korban pembegalan Selasa lalu hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Bina Husada Depok. Tindakan operasi perlu dilakukan mengingat proyektil yang masih tertinggal di bagian mata kanannya. Namun operasi belum terlaksana, salah satunya karena masih menunggu kepastian penanggung-jawaban perawatan. Apakah pihak rumah sakit atau keluarga korban. Sementara istri korban masih dalam kondisi syok atas kejadian yang menimpa suaminya. Korban pembegalan di Depok, Endang Suhendar, tercatat baru 7 bulan bekerja di SPBU Jalan Raya Cipayung, Depok, Jawa Barat. Sehari-harinya Endang bertugas menyetorkan uang penghasilan SPBU ke bank. Endang Suhendar masih terbaring lemah di salah satu rumah sakit di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Mata kiri Endang terluka dan terancam buta permanen akibat serpihan peluru pelaku begal. Sementara mata kanannya pun mengalami gangguan penglihatan.
di mata atau gimana? Ya itu ada di dalam gitu. Masih di dalam? Ya di dalam, masih dalam. Gitu. Dan harus dioperasi? Ya harus dioperasi gitu kan, masuk ke dalam. Gitu. Tapi kemungkinan korban bisa buta atau gimana? Ya itu tidak bisa menjanjikan gitu kan, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Kalau sebelah kiri ya buta gitu kan, diangkat kan, gitu kan, itu menjalar mau infeksi kan, ya yang mata kanan juga kan itu nggak 100% lihat sepenuhnya kan, paling bisa itu 1 meter 2 meter gitu kan, ya menanyakan kepada dokter, dok gimana itu yang sebelah lagi normal nggak? Aduh nggak bisa menjamin gitu kan, normalnya apa enggaknya, dokter juga tidak bisa menjamin gitu kan, seperti itu keadaan pandang sekarang gitu kan. Endang Suhendar selama ini tercatat sebagai pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Raya Cipayung, Depok, Jawa Barat. Warga asal Kampung Babakan, Kelurahan Pasar Ribu, Cibiru, Bandung itu tercatat baru 7 bulan bekerja di SPBU Cipayung. Sehari-harinya, Endang bertugas menyetorkan uang penghasilan SPBU ke bank. Namun, nasib naas menimpa Endang 21 April 2015 lalu. Saat mau menyetor uang hasil SPBU senilai 185 juta rupiah ke bank, di tengah jalan, Endang dipepet 2 motor. Seorang pelaku menembakkan senjata api yang pelurunya mengenai pelipis mata Endang. Duit SPBU dan motor yang dikendarai Endang pun dibawa pelaku. Kini, Endang masih menunggu operasi karena proyektil masih tertinggal di bagian mata kanannya. Tapi operasi belum terlaksana karena masih menunggu kepastian penanggung jawab perawatan. Keluarga dan istri korban pun dikabarkan masih trauma atas kejadian yang menimpa Endang Suhendar. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Nenek Asyani histeris karena hakim akhirnya memvonisnya bersalah. Ya, Asyani sendiri tidak terima vonis hakim karena merasa kayu yang menjadi masalah miliknya bukan perhutani. Nenek Asyani terus berteriak usai sidang vonisnya di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Wanita tua ini tak terima dinyatakan bersalah mencuri 7 batang kayu perhutani. Vonis untuk Asyani dibacakan pukul 1:30 siang tadi. Asyani dihukum penjara dengan masa percobaan disertai denda. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 hari. 3 pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun dan 3 bulan berakhir. Pengacara memutuskan untuk banding atas hukuman kliennya sebab wanita 63 tahun ini merasa tidak bersalah atas tuduhan pencurian kayu. Dari Situbondo, Jawa Timur, Heri Sampurno, TV One mengabarkan. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk ke Depok, Jawa Barat. Sebelumnya tadi kami informasikan pemirsa ada seorang warga di sana yang menjadi korban pembegalan di Depok. Bagaimana kondisinya saat ini? Sudah bersama korban, ada reporter TV One Cynthia Re. Cynthia, bagaimana kondisi saat ini korban pembegalan di Depok? Ya, satu lagi modus yang dilakukan perampok bersenjata atau yang biasa kita kenal dengan begal, kali ini menimpa salah seorang karyawan SPBU Cipayung pada hari Selasa siang kemarin bernama Endang Suhendar. Tentu saat ini Endang dirawat di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong, Kabupaten Bogor, dan diketahui pada saat kejadian Endang sedang membawa uang 185 juta untuk disetor ke Bank Mandiri cabang Margonda.
Dan saat itulah di pertengahan jalan ia dibegal atau dirampok oleh 3 orang dengan menggunakan 2 motor Suzuki Satria. Dan selain uang 185 juta tersebut, sebuah motor Honda Beat juga akhirnya raib diambil oleh pelaku. Hingga saat ini kami terus memantau bagaimana kondisi dari korban, yaitu Endang Suhendar. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi terkini dari Endang, saya sudah mengajak Anda berbincang dengan salah seorang pengelola SPBU yang juga merupakan orang yang merawat ya Pak ya, yang membantu Endang sejak hari Selasa kemarin hingga hari ini, yaitu Pak Fadila. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit kondisi terkini dari Pak Endang sendiri bagaimana Pak? Ya, Pak Endang sendiri, kondisi yang saat ini saya dapat terima dari dokter bahwa yang bersangkutan itu kondisinya sangat parah sekali, terutama di mata kiri, karena dokter menyarankan bahwa itu tidak bisa dipertahankan lagi, harus dibuang atau dioperasi, ya. Sedangkan yang kanan masih kurang lebih 30%. Baik, ya, kemungkinan walaupun bagaimana juga tidak bisa senormal apa yang kita harapkan, gitu. Dari pihak keluarga sendiri, apakah sudah mengetahui operasi yang akan dilakukan oleh Pak Endang ini, Pak? Saya sudah koordinasi oleh keluarganya, ya, keluarganya sudah siap dan sudah menerima dengan kondisi demikian. Ya, sedangkan kemarin juga kita sudah konsultasi dengan dokternya, termasuk istrinya dan bapaknya juga sudah bisa menerima, dan hasil diskusi atau istilahnya remukan daripada keluarganya sudah kita terima dan kita sudah laporkan ke pihak rumah sakit. Baik. Pak, dalam wawancara kita sebelumnya diketahui Bapak siang tadi sudah bertemu dengan Polsek Pancoran, Mas ya Pak ya. Apakah dari pihak kepolisian sudah mendapatkan atau menangkap pelaku dari pembegalan ini Pak? Yang setahu saya belum ada yang saya terima bahwa pelaku itu sudah ditangkap. Pihak Polsek Pancorama sendiri sedang mengupayakan daripada pelaku-pelaku tersebut untuk dicari sampai saat ini. Oke. Pak, selama 2 hari yang 2 hari lewat ini, apakah dari pihak pengelola SPBU sudah melakukan penyelidikan? Apakah ada orang-orang yang dicurigai pada hari-hari sebelumnya sebelum kejadian tersebut, Pak? Sampai saat ini saya belum dapat terima, karena kita fokuskan di sini ya. Sejak kejadian itu saya dari mulai hari Selasa, Rabu, Kamis ini ada di rumah sakit Bina Husada Cibinong ini. Karena saya fokuskan supaya yang bersangkutan, yang korban ini mendapat perawatan yang baik, ya, terus kemudian juga tindakan yang baik maupun perobatan yang baik juga. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, pemirsa, menjadi perhatian kami saat pihak pengelola SPBU sendiri memberikan tanggung jawab penuh terhadap Endang Suhendar ini, mulai dari pengobatan, perawatan hingga operasi yang akan dilakukan besok. Aparat kepolisian sendiri juga menghimbau kepada para pengelola SPBU di seluruh Indonesia untuk memberikan pengawalan kepada para penyetor uang hasil penjualan SPBU yang akan disetor setiap harinya ke bank-bank mandiri. Tentunya pihak aparat kepolisian memberikan pengawalan ini secara gratis. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan dari Bogor, Jawa Barat. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Cynthia informasinya. Tetap hati-hati, tetap waspada karena kejahatan perampokan dengan modus merampas sepeda motor, merampas uang tampaknya masih terus terjadi. Ya, kita sekarang beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pihak Hotel Media akhirnya membatalkan pesta bikini kelulusan siswa SMA yang digelar oleh sebuah event organizer. Sementara pihak SMA yang dicatut namanya menyatakan akan mengusut kasus tersebut karena mencoreng nama baik sekolah. SMA Negeri 31 Jakarta membantah keterlibatan mereka dalam pesta bikini kelulusan SMA yang mencatut nama mereka. Mereka menyatakan sama sekali tidak merencanakan atau mengetahui pesta kelulusan yang membuat heboh. Pihak SMA N31 merasa namanya dicatut oleh event organizer yang menggelar acara tersebut. Rencananya SMA N31 akan menelusuri acara tersebut dan akan menemui penyelenggaranya. Dan kita dari pihak sekolah itu biar gimana pun untuk memperbaiki nama, artinya untuk memperbaiki citra daripada sekolah,
yang membuat suatu kegiatan di luar daripada ketentuan daripada pemerintah, itu pihak sekolah akan mengusut, terutama ingin tahu IO-nya itu siapa gitu. Sementara itu Hotel Media yang rencananya menjadi tempat penyelenggaraan pesta menyatakan membatalkan acara tersebut. Pembatalan dilakukan karena pesta tersebut melanggar aturan dan menuai kontroversi. Mereka juga menyatakan bahwa penyelenggara pesta dilakukan oleh sebuah event organizer. Kalau dari pihak IO memang ada beberapa deal dengan kita ya, dalam artian perjanjian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan seperti itu. Tapi memang ada kewajiban mereka yang memang sudah kita terangkan, rules and regulationnya seperti apa, gitu kan, dan mereka ikuti. Hanya memang mungkin dari sisi umur yang mungkin keluar dari koridor seperti itu, yang promosinya pun tanpa approval dari pihak kita. Pool party atau pesta bikini yang diperuntukkan bagi siswa SMA dipromosikan oleh Divine Production. Undangan pesta tersebut diunggah melalui YouTube dan mencantumkan dukungan dari sejumlah SMA di Jakarta. Rencana pesta akan digelar pada tanggal 15 April nanti. Namun acara tersebut ditentang banyak pihak. Dari Jakarta, Ardi Suratman, TV One mengabarkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada seluruh sekolah yang menyatakan bahwa acara tersebut ataupun penyelenggara acara tersebut bukanlah dari sekolah. Ya, dan Gubernur DKI Jakarta juga telah melarang siswa sekolah untuk hadir ke acara tersebut. Udah kita kasih surat edaran kepada seluruh sekolah, itu bukan sekolah atau murid yang bikin, tapi ada hotel, ada IO yang membuat itu, mengundang sekolah datang. Kita ada kasih edaran pada seluruh sekolah tidak boleh hadir acara seperti itu. Itu pesta yang nggak benar. Itu. Sudah kirim suratnya. Sementara itu sejumlah guru SMA negeri di Jakarta dan Depok ramai-ramai menolak penyelenggaraan pesta bikini kelulusan siswa SMA. Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise menyatakan pesta tersebut bertentangan dengan nilai ketimuran dan agama. Iya, saya udah telepon staf khusus saya tadi pagi untuk mengecek, langsung udah dicek ke sana. Jadi kita udah lapor ke P2TP2 unit terpadu untuk kalau bisa menghubungi mereka. Saya ingin ketemu mengapa sampai ada acara seperti itu. Saya akan lapor juga Pak Anies Baswedan untuk melihat kalau bisa tidak boleh lagi gitu seperti itu ya, karena nilai-nilai ketimuran kita punya budaya, agama yang harus dijaga. Tadi kebetulan begitu dengar kami kaget. Nah, akhirnya kami koordinasi dengan wakil kepala sekolah. Kemudian ada kebetulan beberapa alumni ada di sini. Saya menanyakan, dia bilang, tidak Bu, pokoknya kita pastikan anak-anak kita, teman-teman kita nggak ada yang datang. Saya bilang, kita pastikan, tadi juga ada dari merdeka.com, saya pastikan kami akan menindaklanjuti berita itu, baik ke siswa-siswi, beberapa alumni, bukan alumni, anak-anak yang baru lulus itu, untuk mengecek kebenaran itu. Waktu melihat itu ya kaget, nggak percaya, rasanya memang menjatuhkan nama sekolah sekali kan. Makanya langsung berbagi, share dengan semuanya, guru-guru, itu kan grupnya guru. Tolong deh dibuka semuanya ini, supaya guru itu semuanya berpikir kan. Ternyata dicek lagi di YouTube, udah nggak ada. Apa yang mau kita lakukan ya pagi, kita kasih tahu lagi, kok cuma mau mencari. Prostitusi online masih mengintai. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Prostitusi Pemirsa, polisi di Jember, Jawa Timur akan merazia dan memeriksa telepon genggam pelajar sebagai bentuk penanggulangan praktek prostitusi online. Ya, selain memeriksa sekolah, aparat juga akan merazia tempat-tempat kos. Prostitusi terselubung yang diduga melibatkan pelajar dan mahasiswa melalui media sosial membuat masyarakat di Jember, Jawa Timur resah. Untuk membongkar praktik haram itu, aparat kepolisian segera menggelar razia ke sekolah-sekolah dan tempat kos.
Mereka juga akan mengajak masyarakat untuk mengenal ancaman prostitusi terselubung itu sehingga bisa mencegahnya meluas. Terus kita juga mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah dalam hal ini kerjasama dengan Dignas dengan tema operasi kasih sayang untuk mencegah korban-korban dari pihak pelajar tersebut. Setelah itu ya tentunya langkah-langkah lainnya kita akan razia, kita cek HP-nya dan lain sebagainya, masih banyak. Kepolisian mengimbau masyarakat di dunia maya untuk membantu memberi tanda pada akun yang mencurigakan sehingga bisa mereka tindak lanjuti. Dari Jember dan Surabaya, Jawa Timur, Samsul Khairi, Syoim Ardiansyah, TV One mengabarkan. Kita akan langsung menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atas pemeriksaan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Wijayanto yang hari ini dilakukan di Bareskrim Mabes Polri. Kita langsung simak laporan dari Lia Yuslan yang ada di gedung KPK. Lia. Bayu, 4 pimpinan KPK antara lain adalah Johan Budi, Taufikur Rahman Ruki, Indriarto dan juga Zulkarnain tadi sekitar pukul 4:30 petang melakukan press conference terkait dengan diperiksanya Ketua KPK nonaktif Bambang Wijayanto di Bareskrim Mabes Polri hari ini. Memang terkait dengan pemeriksaan Bambang Wijayanto hari ini banyak sekali isu-isu atau informasi yang beredar bahwa Bareskrim akan melakukan penahanan terhadap Bambang Wijayanto. Untuk itu kemudian para pimpinan KPK ini merasa perlu untuk melakukan untuk mengkonfirmasi apakah benar atau tidak Bambang Wijayanto akan ditahan hari ini. Dan tadi dalam press conference tadi Johan Budi menyatakan bahwa tadi Taufikur Rahman Ruki PLT Ketua KPK langsung sudah menghubungi atau menelpon Kapolri Jenderal Badrudin Haiti untuk menanyakan apakah benar dalam pemeriksaan kali ini Bambang Wijayanto akan ditahan. Namun informasinya yang sudah jelas datang dari Badrudin Haiti menyatakan bahwa Bambang Wijayanto tidak akan ditahan karena telah melakukan atau telah berpartisipasi aktif begitu dalam pemeriksaan dan tidak berusaha untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Untuk itu tidak dirasa perlu untuk melakukan penahanan terhadap Bambang Wijayanto. Memang para pimpinan KPK ini merasa perlu begitu untuk mengecek atau mengetahui seperti apa sebenarnya penanganan terhadap Bambang Wijayanto ini. Bahkan tadinya Johan Budi tadi menyatakan bahwa tadinya bahkan para pimpinan KPK ini sudah berniat untuk mendatangi Bareskrim Mabes Polri begitu untuk kemudian meminta apabila Bambang Wijayanto akan dilakukan penahanan, maka mereka bersedia untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Bambang Wijayanto dengan jaminan para pimpinan KPK. Namun setelah mendapatkan informasi bahwa tidak akan dilakukan penahanan, maka Ketua KPK ini menyatakan bahwa akan terus mensupport atau mendukung proses yang saat ini berjalan di Bareskrim Mabes Polri. Mereka menegaskan sekali lagi bahwa KPK akan bersikap proaktif dengan proses yang saat ini berlangsung dan tidak akan berusaha untuk menghalang-halangi proses pemeriksaan terhadap Bambang Wijayanto. Selain itu pemirsa, tadi juga memang sudah beredar bahwa ada keluar surat perintah penahanan terhadap Bambang Wijayanto. Namun Johan Budi menyatakan sekali lagi bahwa informasi itu belum terkonfirmasi begitu, dan hingga saat ini yang pasti dari informasi yang diberikan oleh Badrudin Haiti, Bambang Wijayanto tidak akan ditahan. Sementara itu tadi pagi sekitar pukul 11, Bambang Wijayanto memang sebelum mendatangi Bareskrim Mabes Polri juga berangkat dari gedung KPK. Bambang Wijayanto ditemani oleh tim pengacaranya datang ke gedung KPK tidak berapa lama kemudian keluar menuju Bareskrim. Dan sebelum keluar dari gedung Bareskrim memang banyak sekali dari staf-staf KPK yang mengantarkan keluarnya Bambang Wijayanto dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar untuk menyemangati BW memenuhi panggilannya oleh Bareskrim Mabes Polri hari ini. Demikian sementara Bayu, laporan dari gedung KPK, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Lia Yuslan atas laporannya langsung dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemeriksaan sampai petang hari ini terhadap Bambang Wijayanto, Wakil Ketua KPK nonaktif, kita akan berbincang dengan Direktur Tindak Pidana Khusus Mabes Polri, Brigjen Polisi Victor Edi Simanjuntak. Selamat sore, Pak Victor. Pak Victor, selamat sore. Bisa mendengar suara kami, Pak? Selamat sore, Mas Bayu, Mbak Elvira. Selamat sore, Pak Victor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ingin tahu bagaimana perkembangan. Ya, selamat sore, Mbak Elvira, Mas Bayu. Baik.
Baik, Pak Victor, kita ingin tahu bagaimana perkembangan sore, pemeriksaan hingga petang hari ini, Pak. Dikabarkan sudah selesai. Apakah Pak Bambang Wijoyanto sudah keluar dari Bareskrim, Pak? Memang pemeriksaan sudah selesai. Saat ini Pak Bambang Wijoyanto sudah meninggalkan Bareskrim Polri, Mbak. Apa saja tadi yang digali dalam pemeriksaan, Pak? Menarik ketika kita melihat bagaimana pekan lalu Kapolri baru dilantik, kemudian Wakapolri, dan hari ini ada pemeriksaan dan sempat beredar kabar bahwa Pak Bambang tadi akan ditahan, tapi kemudian telah diklarifikasi juga Pak Bambang batal ditahan, Pak. Tadi isi dari pemeriksaan antara lain bahwa beberapa waktu yang lalu Pak Bambang Wijoyanto dipanggil, beliau mengatakan bahwa tidak datang dipanggil karena alamat yang dicantumkan di dalam panggilan itu salah. Lalu kita klarifikasi, kita tunjukkan bahwa SIM yang diberikan oleh Pak Bambang Wijoyanto untuk menunjukkan identitasnya adalah SIM yang diberikan kepada kita. Maka kita tanya, apakah SIM ini palsu karena alamatnya ini? Beliau mengatakan, oh betul, kalau begitu itu alamat saya. Nah, ini di berita acara harus dimasukkan supaya nanti jelas di dalam persidangan tidak ada lagi kerancuan mengenai masalah alamat ini, begitu. Dan memang saat ini kita belum menahan yang bersangkutan karena yang bersangkutan kooperatif di dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Oke. Pak Victor, meskipun tadi sudah dibantah, namun beberapa saat yang lalu begitu kuat beredar isu penahanan dari Pak Bambang Wijoyanto. Bahkan saya melihat tadi dari media online, Anda menyebutkan bahwa Pak Bambang akan ditahan sore hari ini. Ini ada apa, Pak? Benarkah Anda mengeluarkan pernyataan seperti itu? Saya belum pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Pak Bambang Wijoyanto akan ditahan. Bahkan 1 jam yang lalu saya sudah melakukan press release bahwa Pak Bambang Wijoyanto tidak ditahan. Ini untuk menepis adanya rumor-rumor tentang rencana penahanan Pak Bambang Wijoyanto. Kita ingin klarifikasi, Pak. Kami mendapatkan sebuah surat penahanan atas nama Pak Bambang Wijoyanto. Mungkin Bapak juga bisa melihat ini surat yang kami dapatkan. Kita ingin konfirmasi, mendapatkan klarifikasi dari Pak Victor. Apakah betul surat ini dikeluarkan oleh Bareskrim, Pak? Kita belum mengeluarkan surat yang begitu. Kalau itu beredar, berarti ada yang membuat surat yang tidak betul. Karena tentu surat-surat yang begini juga penyidik tidak akan memberikan secara gegabah. Ini surat ini bisa beredar dari mana kita akan selidiki. Tapi artinya Bareskrim sudah pernah menyiapkan surat perintah penahanan ini belum, Pak? Surat perintah penahanan mungkin Bareskrim menyiapkan itu, tetapi kan akan sangat tergantung kepada bagaimana hasil-hasil pemeriksaan kita. Kalau memang hasil pemeriksaan itu sudah dikira cukup, tidak perlu kita harus menahan. Gitu. Pak Victor, betulkah sebelumnya ada arahan begitu ketika kita tahu ada terjadi konflik antara Mabes Polri dan KPK untuk menunda penyidikan kasus Pak Bambang Wijoyanto dan juga kasus yang saat ini tengah dijalani oleh Pak Abraham Samad? Arahan-arahan itu tidak ada, hanya dari pimpinan KPK pernah mengirimkan surat kepada Polri untuk sementara menunda pelaksanaan pemeriksaan. Tetapi pemeriksaan kan tetap harus dilaksanakan. Ini dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para tersangka.
itu yang kita laksanakan. Mungkin untuk penerbitan surat perintah penahanan ini dipertimbangkan dengan adanya koordinasi dengan LPSK. Kemarin LPSK datang ke Mabes Polri menanyakan kepada kita bahwa ke kantor LPSK ada laporan 8 orang saksi itu diintimidasi oleh pihak-pihak lain yang isinya supaya mencabut laporan yang mencabut keterangan yang mereka berikan kepada penyidik tentang BW. Dengan intimidasi ini mereka melaporkan kepada LPSK karena mereka merasa terancam. Kemudian LPSK datang ke Mabes Polri menanyakan 8 nama ini apakah betul sebagai saksi yang diperiksa oleh penyidik tentang perkara Pak Bambang Wijayanto. Kita klarifikasi dengan saksi-saksi yang telah kita periksa, ternyata 8 nama itu memang ada. Dengan keterangan kita itu pada hari ini LPSK berangkat ke Pangkalan Bun untuk melihat kebenaran daripada keterangan ini. Nanti setelah mereka kembali dari sana akan berkoordinasi lagi dengan Bareskrim apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kita akan melakukan koordinasi lanjut. Mungkin itu alasan penyidik akan menahan Pak Bambang Wijayanto. Tetapi karena klarifikasinya belum jelas, kita tentu tidak menahan dulu sampai sekarang. Oke, berarti nanti bila klarifikasinya sudah jelas, perintah penahanan itu akan segera keluar begitu, Pak? Nah, nanti kita pertimbangkan lagi karena berbagai laporan juga mengalir ke penyidik di Mabes Polri tentang safari yang dilaksanakan oleh Bambang Wijayanto ke berbagai tempat yang mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yang dilakukan oleh penyidik di Bareskrim itu rekayasa. Buktinya bahwa rekayasa sampai sekarang saya belum diproses. Nah, ini kan keterangan-keterangan ini yang kemudian menurut kita perlu diklarifikasi. Ya, memang untuk inilah perlu ketegasan, kepastian hukum. Sepertinya kita harus berpikir jangan lagi berpolemik tentang hal ini. Oleh karena itu berkas perkara sudah kami limpahkan ke kejaksaan biar nanti pengadilan yang menentukan apakah penyidik telah melakukan penegakan hukum secara benar atau ada penyimpangan. Jadi kita jangan berpolemik sebenarnya. Mari kita patuh kepada hukum, lalu kita ikuti sidang dengan baik dan benar. Jangan juga kita beropini. Kita ingin memberikan pembelajaran yang benar kepada masyarakat tentang penegakan hukum. Oke, baik. Tadi keterangan dari pimpinan KPK, Pak, ada pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Pak Johan Budi yang menyatakan bahwa Pak Bambang cukup kooperatif, cukup bekerja sama selama proses penyidikan berlangsung. Apakah benar demikian, Pak? Ya, memang begitu, sehingga kita tidak berniat menahan yang bersangkutan karena sudah melaksanakan pemeriksaan dengan baik. Oke, Pak, ini untuk mengonfirmasi sekali lagi, apakah berkas pemeriksaan Pak BW sudah lengkap? Artinya sudah dalam tahapan pengalihan ke kejaksaan atau masih dalam proses untuk dialihkan ke kejaksaan, dilimpahkan ke kejaksaan? Ya, kita melimpahkan, sore ini kita melimpahkan berkas perkara Bambang Wijayanto ke kejaksaan setelah kita masukkan hasil pemeriksaan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Victor, Brigjen Polisi Victor sudah berbincang bersama kami, Pak, di Kabar Petang. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Ya, Bambang Wijayanto yang pada saat menjabat Wakil Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mengarahkan kesaksian palsu. Ya, dan kasus tersebut sendiri pemirsa merupakan buntut dari sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada tahun 2010 yang kemudian berakhir di Mahkamah Konstitusi.
Bambang Wijoyanto ditangkap oleh tim Bareskrim Polri pada Jumat pagi 23 Januari lalu. Bambang yang saat itu menjabat Wakil Ketua KPK kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kesaksian palsu. Kasus Bambang mencuat setelah ia dilaporkan oleh Sugianto Sabran pada 15 Januari 2015. Sabran merupakan calon Bupati Kota Waringin Barat yang menang melawan Ujang Iskandar dalam Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Namun Ujang Iskandar menggugat ke Mahkamah Konstitusi dengan menggandeng Bambang Wijoyanto sebagai pengacara. Dalam sidang di mahkamah, Ujang akhirnya menang dan duduk sebagai bupati. Hampir 5 tahun kemudian, yaitu 15 Januari lalu, Subianto Sabran melaporkan Bambang Wijoyanto ke Bareskrim atas tuduhan mengarahkan kesaksian palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca meluapnya air Kali Code, kini warga yang tinggal di bantaran kali mulai membersihkan sisa luapan air. Kami akan menghadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pasca meluapnya air Kali Code, kini warga yang tinggal di bantaran kali mulai membersihkan sisa luapan air. Hari ini warga yang tinggal di bantaran Kali Code mulai membersihkan lumpur sisa banjir yang terjadi semalam. Selain membersihkan rumah dan pekarangan, warga juga memperbaiki sejumlah sarana yang rusak. Akibat kerusakan talut di sejumlah titik ini, luapan air Kali Code masuk ke permukiman warga dan membuat ratusan warga mengungsi. Warga berharap pemerintah kota setempat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera melakukan langkah antisipasi agar banjir susulan tidak kembali terjadi ketika hujan mengguyur wilayah mereka. Dari Jawa Tengah, jalur alternatif yang menghubungkan Solo Magelang di Kecamatan Turi Sleman putus. Terputusnya jalur tersebut akibat terjangan banjir setelah semalaman kawasan tersebut diguyur hujan lebat. Jalur alternatif Solo Magelang yang ada di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta terputus setelah amblesnya jalan raya yang berada di titik tersebut akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak kemarin. Jalan yang ambles tepat berada di jembatan Kali Kules dan menciptakan lubang sekitar 5 meter. Akibatnya akses warga lumpuh total. Warga pun terpaksa mengambil jalur memutar. Ya, kemarin dari setengah 4 hujan lebat ya, sampai malam sekitar jam 9-an. Terus ini putusnya sekitar jam berapa? Sekitar jam 11-an. 11 malam. Itu karena hujan lebat, ya. Terus ini jalur apa sih Pak ini? Jalur alternatif dari Tempel ke Solo. Oh, dari Magelang ke Solo? Ya, dari Magelang ke Solo. Selain memutus jalur alternatif Solo Magelang, peristiwa ini juga memutus pipa air bersih milik PDAM. Hingga Kamis pagi belum ada petugas dari Pemda ataupun Bina Marga yang datang ke lokasi. Sementara sejumlah polisi dari Polsek Turi berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, hujan deras juga terjadi di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Akibat hujan lebat ini, sebuah jembatan dan bendungan air rusak. Selain itu, air luapan Sungai Bogowonto juga merusak pipa saluran PDAM. Akibat hujan dan derasnya arus Sungai Bogowonto, sebuah jembatan yang digunakan sebagai akses jalan penghubung antar desa rusak parah dan tidak bisa digunakan. Derasnya air juga sempat membuat bendungan air di daerah Boro jebol dan saluran pipa air PDAM yang digunakan untuk memfasilitasi air bersih ke 5 desa rusak.
Aliran air pam juga mengalami gangguan ke 5 desa tersebut. Diperkirakan kerugian akibat peristiwa ini mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi lainnya, pesta panen padi 2 desa di sebuah kawasan di Bima, Nusa Tenggara Barat harus dikawal polisi. Pasalnya warga masih khawatir terjadi bentrok susulan pasca konflik kedua wilayah. Pasca konflik yang sempat memanas antara desa Kalampa dengan desa Dadibou pada Selasa lalu, kondisi 2 desa kini berangsur kondusif. Puluhan aparat dikerahkan untuk mengantar dan menjaga petani saat memanen padi hingga selesai. Pengawalan ini dilakukan guna mengantisipasi adanya benturan antara warga di areal persawahan, sebab posisi areal sawah kedua desa yang berkonflik ini bersebelahan. Puluhan aparat dan BRIMOB juga masih disiagakan di sepanjang jalan perbatasan antara kedua desa. Sawah antara dua belah pihak ini ada sawah dari Kalampa dan ada yang dari Bau. Jadi akhirnya kedua belah pihak memohon pada kami sehingga kami turun dengan anggota untuk mengamankan dalam hal pesta panen mereka ini. Sehingga kami berpikir gerakan ini adalah gerakan supaya masyarakat ini betul-betul ada rasa aman antara dua belah pihak yang memanen. Ini tujuan kami tadinya. Warga merasa nyaman dengan adanya pengawalan aparat tersebut, sebab sebagian warga masih khawatir terjadi bentrokan susulan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Eka Husni TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bersikeras pembekuan Organisasi Induk Sepak Bola Indonesia atau PSSI adalah bagian dari perbaikan sepak bola nasional. Imam juga menegaskan tidak takut sanksi dari FIFA karena melakukan intervensi kepada PSSI yang seharusnya independen. Ya, perbaikan persepak bola nasional. Artinya masyarakat Indonesia rindu akan prestasi sepak bola yang betul-betul menjadi pride ya, menjadi harga diri bangsa yang besar ini. Nah, kerinduan itu yang menurut saya harus bersama-sama dengan insan olahraga, insan sepak bola nanti untuk dipikirkan dari sekarang. Sehingga tidak ada lagi peristiwa sepak bola gajah, pengaturan skor dan sebagainya itu. Dan tentu secara timnas itu harus betul-betul mampu menggambarkan kebesaran Indonesia di dunia internasional. Dari FIFA Pak karena dugaan intervensi dari pemerintah? Kalau itu membuahkan hasil yang positif bagi sepak bola nasional, saya kira tidak boleh ditakut-takuti lah bangsa kita ini. Karena kita rindu prestasi sepak bola yang... Kita beralih ke informasi lainnya. Ada kabar gembira bagi Anda calon jemaah haji. Pemerintah dan DPR akhirnya menemukan kesepakatan dalam penentuan ongkos haji untuk tahun ini. Ya, dipastikan ongkos haji untuk tahun 2015 turun sekitar $500 Amerika Serikat dibandingkan tahun lalu. Tarik ulur penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji akhirnya mendapatkan titik temu. Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Komisi 8 DPR RI, Sodik Mujahid, memastikan ongkos haji tahun ini mengalami penurunan. Tahun lalu ongkos haji berada di angka $3.219. Dari hasil evaluasi BPIH dengan Kementerian Agama, ternyata ongkos haji bisa ditekan hingga $2.719. Bila dihitung dengan nilai tukar rupiah Rp12.500 per dolar, maka ongkos haji tahun ini diperkirakan turun menjadi Rp33.987.500. Bukan hanya oleh itu juga kurang lebih 20 item jenisnya atau harganya atau volumenya itu berhasil kami tekan sehingga dana ini dipakai mensubsidi untuk biaya langsung itu. Akibatnya apa? Akibatnya harga kepada jamaah itu menjadi bisa lebih murah karena dana indirect yang harusnya yang biasanya dipakai oleh yang tadi itu kita dorong untuk mensubsidi BPIH. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjamin kualitas pelayanan tidak akan berkurang meski ongkos haji turun. Pertama, harga atau biaya haji itu turun. Yang kedua, turunnya itu
sangat signifikan begitu ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya itu selalu di atas 3.000 US dollar gitu, bahkan 3.500, 3.000, yang terakhir saja 3.219, yang sekarang bisa 2.717, jadi turunnya signifikan. Yang ketiga adalah bahwa turun yang signifikan itu tanpa berdampak pada pengurangan atau penghilangan kualitas pelayanan ibadah haji gitu. Bahkan tidak hanya dikurangi, bahkan sebaliknya dengan pengurangan yang signifikan dari biaya haji itu, bahkan dalam hal-hal tertentu kualitasnya itu bisa meningkat. Perbaikan pelayanan dimulai dari masalah transportasi hingga ke pemondokan, termasuk diantaranya penyediaan makanan untuk jemaah haji selama 15 hari di Mekah. Pemondokan juga akan difokuskan di 6 titik yang berada di wilayah tak lebih dari 1 km dari Masjid Nabawi. Pemerintah juga mengupayakan agar pemasangan pendingin ruangan dilakukan di perkemahan di Arafah, karena diprediksi cuaca panas akan mencapai 45 derajat Celcius saat memasuki pelaksanaan ibadah haji. Dari Jakarta, Nurman Solihin, TV One, mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, petugas Satpol PP DKI Jakarta kembali merazia pedagang kaki lima di kawasan Monas. Sterilisasi dilakukan terkait peringatan Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Jakarta. Ini merupakan hari keempat saat Satpol PP menertibkan kawasan Monas dari PKL. Petugas telah berulang kali mengingatkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di kawasan Monas. Menurut petugas, kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka harus steril dari PKL selama peringatan Konferensi Asia Afrika. Karena kawasan ini menjadi jalur utama iring-iringan mobil tamu negara dan delegasi peringatan konferensi. Sama-sama. Ya, beragam cara ya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mensterilkan area Monas. Tidak hanya itu, mungkin Bayu juga merasakan bagaimana macetnya Jakarta setelah ada penutupan sejumlah ruas jalan utama di Jakarta. Itu semua warga Jakarta sepertinya sepakat. Bahkan kemarin juga ada beberapa warga yang setuju dengan ada pengalihan arus, namun harus dicarikan solusi yang lebih baik sehingga mereka tidak harus kesulitan ketika menuju ke tempat tujuan mereka. Tapi tujuannya bagus ya, agar perhelatan Konferensi Asia Afrika dan bagaimana goalnya, tujuan utamanya nanti bisa tercapai. Dan kita akan lanjutkan kembali kabar petang usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Pemerintah Perancis kembali mendesak Indonesia untuk membatalkan rencana eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba asal Perancis, Serge Atloui. Desakan tersebut disampaikan Presiden Prancis dalam konferensi pers bersama Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Paris, Prancis pada hari Rabu waktu setempat. Dalam konferensi pers tersebut, Hollande memperingatkan Indonesia akan konsekuensi yang dihadapi jika Indonesia tetap melanjutkan rencana eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba asal Prancis, Serge Atloui. Serge Atloui merupakan satu dari 10 terpidana mati kasus narkoba di Indonesia. Peninjauan kembali yang diajukan Serge di tingkat Mahkamah Agung berakhir dengan penolakan. Selain Serge, terdapat 2 warga Australia yang menanti pelaksanaan eksekusi mati setelah permohonan pengampunan mereka ditolak pemerintah Indonesia. Встановлення миру та стабільності на сході моєї країни. І єдине, що ми сьогодні з паном президентом домовлялися, Pemirsa, setelah di Jakarta, kota lain yang juga akan jadikan puncak peringatan KA ke-60 tahun ini akan dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Bagaimana persiapannya? Kami akan menghadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Hari ini Presiden Joko Widodo secara resmi membuka konferensi Parlemen Asia Afrika yang diselenggarakan untuk pertama kalinya. Kehadiran parlemen sebagai mitra pemerintah di setiap negara diharapkan dapat membuat pembaruan sesuai dengan semangat konferensi Asia Afrika kali ini. Di sela rangkaian penyelenggaraan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika, Presiden Joko Widodo Kamis pagi membuka konferensi Parlemen Asia Afrika di gedung DPR MPR.
Konferensi antar parlemen negara-negara Asia Afrika ini merupakan konferensi yang pertama kali sejak KAA diselenggarakan 60 tahun lalu. Presiden Joko Widodo menegaskan dukungan terhadap konferensi kali ini yang mengusung tema perdamaian, kesejahteraan, dan solidaritas untuk Palestina. Oleh sebab itu, saya sangat gembira karena agenda-agenda yang akan dibahas dalam sidang Parlemen Asia Afrika sejalan dengan persoalan-persoalan yang dibahas dalam konferensi Asia Afrika, yaitu masalah perdamaian dan kesejahteraan, peningkatan kemitraan strategis baru Asia Afrika, dan solidaritas untuk Palestina. Senada dengan Presiden Jokowi, mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi keynote speaker dalam konferensi ini menegaskan pentingnya momentum KAA untuk mendapatkan keuntungan bagi Indonesia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan semangat Asia Afrika tidak pernah hilang, fighting for peace, for justice, and for prosperity. Kalau dulu semangatnya anti kolonialisme, anti penjajahan. Sekarang setelah kita merdeka, kita tetap fight for justice, keadilan, dan juga perdamaian serta kesejahteraan. Itulah yang menjadi tema besar dalam peringatan konferensi Asia Afrika ini. Kita sudah mendengarkan pidato Presiden Jokowi, saya menambahkan pidato saya tadi yang lebih praktis apa yang mesti dilakukan oleh negara-negara Asia Afrika. Mudah-mudahan membawa angin baru bagi Indonesia dalam perannya dalam percaturan global, dan lebih-lebih rakyat Indonesia juga mendapatkan benefit dari kerjasama yang harus kita jaga baik-baik. Konferensi Parlemen Asia Afrika yang akan berlangsung hingga Kamis malam dihadiri oleh 36 perwakilan parlemen negara Asia Afrika. Tim TV One mengabarkan. Puncak peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika akan digelar di Bandung pada esok hari. Dan berbagai persiapan terus dilakukan termasuk pengamanan terhadap para tamu negara. Dan untuk mematangkan persiapan pengamanan, pasukan TNI pagi tadi melakukan simulasi pengamanan di depan Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Simulasi pengamanan dilakukan dalam beberapa bentuk skenario, mulai dari pengamanan kedatangan tamu negara hingga simulasi pengamanan tamu VVIP dari ancaman keamanan. Selain simulasi keamanan juga dilakukan gladi resik penyambutan tamu negara oleh marching band TNI dan pentas musik. Presiden Joko Widodo dijadwalkan malam ini datang ke lokasi peringatan Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung, dan kita akan bergabung dengan rekan kami Dwi Suci yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Dwi Suci, pantauan Anda bagaimana persiapannya menyambut para tamu negara yang kabarnya akan segera tiba ya malam ini ataupun besok di Bandung? Baik, terkait dengan 60 tahun pemeringatan Konferensi Asia Afrika yang akan digelar di Kota Bandung pada esok hari, persiapan ataupun pengamanan super ekstra ketat sudah mulai terlihat sejak pagi tadi. Bahkan untuk Jalan Asia Afrika sendiri sejak pukul 6 pagi sudah mulai ditutup, dari mulai perempatan Lengkong hingga ke perempatan Otista, sehingga bagi masyarakat yang biasanya melewati jalur ini dialihkan melalui jalur-jalur penyangga yang sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian dan juga pihak TNI. Selain itu, terkait dengan pengamanan sendiri, tadi pihak Pangdam 3 Siliwangi menyatakan bahwa sudah personil-personil keamanan sudah disebar ke beberapa titik, termasuk dengan rute-rute yang akan dilalui oleh para delegasi dan juga tamu negara, baik itu melalui jalur dari udara, yakni di Bandara Husein Sastra Negara menuju ke Gedung Merdeka, termasuk pula dari jalur darat yang akan melewati tol Cipularang. Selain itu, informasi yang kami dapatkan bahwa rencananya pada pukul 9 malam ini Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan datang ke Kota Bandung untuk memulai persiapan dalam rangka menyambut para tamu negara dan juga delegasi yang akan mengikuti 60 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika pada Jumat esok. Kami juga sudah memantau, tadi sudah ada beberapa menteri yang terlihat di mana rombongan-rombongan menteri sudah tampak hadir di Jalan Asia Afrika, termasuk tadi ada rombongan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, kemudian ada
dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara. Selain itu, informasi yang kami dapatkan juga perihal keamanan juga sudah disebar ke beberapa titik dan nantinya skenario-skenario pengamanan sudah disiapkan termasuk sistem pengamanan pada saat nantinya para delegasi dan tamu negara melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Agung, karena nantinya dijadwalkan juga masyarakat akan ikut serta menunaikan ibadah sholat pada Jumat esok. Nantinya ada pengamanan khusus di mana untuk masyarakat sendiri hanya bisa melalui sektor selatan dan juga sektor timur, dan dari sektor tersebut akan dilakukan pemeriksaan secara khusus termasuk nantinya pengaturan ketika melakukan ibadah sholat Jumat di dalam Masjid Raya Bandung. Besok agenda selain nantinya ada peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di mana nantinya para delegasi akan menggelar historical walk atau napak tilas dari mulai Hotel Savoy Homan kemudian ke Gedung Merdeka, dan nanti diagendakan di dalam Gedung Merdeka akan ada menonton penyelenggaraan ataupun perjalanan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang pertama kali digelar di Kota Bandung pada tahun 1955 hingga perjalanan 60 tahun pada tahun 2015 sekarang. Dan selain itu pula kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya akan ada parade ataupun marching band dalam rangka menyambut para delegasi dan juga tamu negara yang akan memperingati ataupun datang untuk 60 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Tadi saat dilakukan peninjauan oleh Gubernur Ahmad Heriawan, kemudian juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan juga Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan menyatakan bahwa Kota Bandung sudah siap 99%, hanya ada 1% seperti rincian atau detail-detail seperti halnya saat ini di sepanjang Jalan Asia Afrika hanya ada persiapan panggung-panggung yang nantinya akan diisi oleh parade dan juga pertunjukan-pertunjukan untuk menyambut para tamu negara dan juga delegasi yang akan datang pada esok hari. Untuk sementara demikian dari Bandung, Jawa Barat. Kami kembalikan dulu ke Jakarta, Bayu dan juga Elvira. Baik, terima kasih Dwi Suci atas laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ya pemirsa, menurut penelitian sejumlah lembaga survei, publik merasa kecewa dengan kinerja Kabinet Jokowi JK. Seperti apa hasil penelitian tersebut? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.